Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kita akan membahas tentang stigma Belanda, yaitu apa saja yang menjadi sebuah kata-kata di Minangkabau tentang Belanda. Dan ada sedikit sejarah bagaimana di daerah pesisir Sumatera Barat itu tidak lagi ada rumah gadang, ya kan? Nah, dan bagaimana perjalanan Belanda masuk ke Minangkabau, lalu bagaimana dia mengadu domba seluruh kerajaan-kerajaan kecil untuk menguasai semua Sumatera Barat, Minangkabau. Jadi terlahirlah stigma-stigma tentang Belanda di Minangkabau. Jadi seperti ini ceritanya. Pertama kalinya kapal-kapal Belanda singgah di Sumatera Barat terjadi di Pelabuhan Tiku pada awal dasawarsa pertama abad ke-17. Namun baru tahun 1905 seluruh penjuru Ranah Minang mulai mereka taklukkan dan berakhir pada penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, berkat kelicikan, kelihayan, dan berbagai tipu dayanya kolonial Belanda ini pada pertengahan abad ke-17 berhasil menancapkan kukunya di daerah pesisir Sumatera Barat sekarang. Walaupun kawasan tersebut bagian dari kerajaan Minang, namun pada masa itu kerajaan tersebut hanya tinggal merupakan nostalgia dalam angan-angan orang Minang saja, karena tengah dalam kekuasaan Aceh. Sebab itu sulit ditemui rumah gadang khas Minang saat ini di area pesisir Minangkabau. Walau Raja Tigoselo, Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat masih bertahta di Pagaroyung dan sangat dihormati oleh seluruh orang Minang, namun angkatan bersenjata atau kekuasaan mereka tidak punya. Nah, berbeda dengan kerajaan Aceh yang mempunyai armada niaga dan angkatan laut yang sangat kuat. Dalam keadaan dan situasi tersebut, Aceh berhasil menguasai daerah pesisir Sumatera Barat ketika itu. Sumatera Barat sekarang, terutama dalam bidang perdagangan dengan menempatkan wakil-wakilnya yang disebut Panglima di kawasan tersebut, tanpa bertindak sebagai penguasa kawasan tersebut. Nah, dengan situasi yang demikian, kolonial Belanda mulai menancapkan kukunya di Sumatera Barat. Namun, untuk berdagang di kawasan tersebut, pihak Belanda harus terlebih dahulu minta izin ke Sultan Aceh. Akan tetapi lisensi dari Sultan Aceh saja tidak cukup. Sebagaimana pedagang Eropa lainnya, pihak Belanda atau VOC harus mengadakan perjanjian dengan para pemimpin atau penghulu dan raja-raja kecil setempat. Pihak Belanda atau VOC suka sekali membuat perjanjian-perjanjian demikian dengan tujuan memonopoli perdagangan. Setiap kali perjanjian mereka rubah tergantung situasi dan kondisinya. Sewaktu mereka lemah, perjanjian kontrak bersifat minta perlindungan dan berjanji tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan mencampuri urusan dalam negeri. Akan tetapi setelah mereka kuat, Belanda atau VOC hanya mendiktekan saja segala kehendaknya, dan akhirnya kontrak perjanjian yang mereka bikin sama sekali melecehkan kekuasaan atau penguasa setempat. Tujuannya adalah mengeruk keuntungan sebesar mungkin. Semua perjanjian semaunya dirubah dan ditinjau ulang dengan tujuan mendapatkan konsesi-konsesi baru dan menuduh pihak penguasa setempat gagal melaksanakan perjanjian, dan Belanda beranggapan bahwa bangsa kita tidak bisa dipercaya. Walaupun sebenarnya pihak mereka sendiri yang banyak melakukan pelanggaran atau tidak menepati janji-janjinya. Nah, berkat kelicikannya dengan menghalalkan segala cara, mulai dari intrik, suap, adu domba antara pemimpin dan penghulu lokal yang pro Aceh dengan yang anti Aceh, sampai dengan pemakaian kekuatan senjata, akhirnya pihak Belanda yang semulanya datang meminta perlindungan berhasil mendapatkan kontrak perjanjian menjadi penguasa tunggal dan mengusir para pesaingnya seperti Aceh sendiri, Inggris, Portugis, dan lain-lain yang bercokol di pesisir Minangkabau. Nah, pada perjanjian Painan tahun 1663, Kesultanan Indrapura menyerahkan kawasan Painan, Salido beserta tambang-tambang emasnya yang terletak di sebelah selatan Padang. Secara resmi, mulailah era kolonialisme Belanda di ranah Minang dimulai. Nah, kelicikan Belanda yang setiap kali mempergunakan cara menyodorkan revisi perjanjian untuk memperoleh konsesi yang lebih besar, akhirnya menimbulkan stigma pada masyarakat Minang, yaitu Cando Balando, minta tanah, yang artinya bagai Belanda yang minta tanah, dikasih hati minta rempela, dikasih hati minta jantung, itu kira-kira. Nah, orang Belanda dianggap ular dan sumber penyakit di Minangkabau. Pada saat bergejolaknya Perang Padri, Belanda berhasil menyusup ke sentra Ranah Minang, ke Luhak Nantigo, yakni Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 Kota. Namun pada bulan Januari tahun 1833, pemerintah Hindia Belanda dikejutkan oleh pemberontakan serentak kaum Padri, atau orang kamu kita menyebutnya Bidari,
Perlawanan rakyat secara serentak ini yang disebabkan oleh sistem pajak, kerja paksa tanpa bayaran, dan tindakan sewenang-wenang para petugas pemerintah kolonial meminta banyak korban di kedua belah pihak. Karena merasa terdesak dan untuk memenangkan perang pada bulan Oktober tahun 1833, dan dengan tujuan membujuk rakyat Minangkabau, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman resmi atas nama raja yang berisi janji resmi khidmat pemerintah Belanda pada rakyat Minangkabau yang dikenal dengan Plakat Panjang. Plakat Panjang ini nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Nah, berbeda dengan perang Diponegoro atau perang-perang lainnya di Nusantara ini yang perjanjiannya memberikan kesempatan pada musuh yang dianggap lemah dan pihak Belanda berada pada posisi yang kuat. Pada Plakat Panjang ini, pemerintah Hindia Belanda tidak saja mengakui semua kesalahannya, tetapi malah menjanjikan yang muluk-muluk. Dengan janji khidmat ini, rakyat dan banyak para tuanku pemimpin pidari atau padri terpancing akhirnya bersedia berdamai setelah 4 tahun perjuangan sengit, dan dengan bantuan rakyat Belanda berhasil menaklukkan Bonjol, dan dengan secara licik pihak Belanda berhasil menjebak dan menangkap Tuan Imam Bonjol dan dibuang. Nah, Plakat Panjang adalah merupakan pernyataan pemerintah kolonial Belanda kepada masyarakat Minangkabau pada tanggal 25 Oktober tahun 1833 di Padang, yang berisi tentang larangan peperangan di wilayah Minangkabau. Nah, perjanjian ini diwakili oleh Van Zevenhoven dan Jenderal Mayor Riers dari pihak Belanda. Mengenai Plakat Panjang ini, Harem Belanda yang terbit di Padang sendiri menulis pada awal abad ke-20 sebagai berikut. Plakat ini adalah dokumen negara yang pintar tiada taranya, yang berhasil menundukkan sebuah bangsa yang belum takluk, angkuh, dan merasa dirinya kuat. Sampai hari ini fakta tersebut masih tergores di hati sanubari bangsa Melayu. Hampir semua janji-janji manis dan muluk-muluk yang tertera pada Plakat Panjang tersebut tidak ditepati, dilanggar oleh pemerintah Hindia Belanda. Salah seorang mantan residen Sumatera Barat bernama Korman pada tahun 1900 berkomentar bahwa Belanda tak usah ribut-ribut mengenai Plakat Panjang karena rakyat toh tidak mengetahui isinya. Namun bagi masyarakat Minang akhirnya beranggapan bahwa orang-orang Belanda tidak lebih dari ular yang besar. Ini terlihat pada dua takotaki, yaitu teka-teki anak-anak Minang pada zaman dulu abad ke-19 yang dikutip dari Medan Sumatera Barat Volksbeschrijving van Medan Sumatera Dor Al van Hassel pada 1881. Sagadang-gadang ular dan gadang. Apa itu koyo? Nah, sebesar-besarnya ular apa yang besar? Jadi jawabannya pada zaman dulu itu adalah ulando. Ulando adalah bahasa lain dalam bahasa Minang untuk mengatakan Belanda. Dan pada zaman kolonial dulu, Belanda selalu menyebut orang Minang sebagai Malayer atau Melayu. Ada lagi satu buah teka-teki pada zaman dulu. Jadi begini, sakadang-kadang kumananan kadang. Apa itu kok iyo? Nah, sebesar-besarnya kuman apa yang paling besar? Nah, jawabannya adalah kumandua. Nah, berasal dari bahasa Prancis yang artinya commander. Kata mandor berasal dari kata ini. Catatan komander adalah pejabat kolonial Hindia Belanda yang paling rendah. Sewaktu zaman penjajahan Belanda, masyarakat Minang menganggap orang Belanda ini sebagai ular besar dan sumber berbagai penyakit. Nah, ada istilahnya KLCPC. Mungkin pernah dengar anak-anak tahun 90-an ke bawah ya. Pada zaman kolonial Belanda, mungkin karena pergaulan atau pendidikan sebagian kecil dari orang Minang ketika itu hanya sedikit yang bisa berbahasa Belanda. Namun bagi sebagian besar masyarakat awam di Ranah Minang, bahasa tersebut kedengarannya tidak lebih dari bunyi ECPC saja, karena bahasa Belanda banyak memakai huruf E. Lagi pula objektiva bahasa Belanda banyak memakai imbuhan berakhiran E dan C, seperti dalam kalimat berikut ini. The winner was en Buitengewone Surinamese Mesje van Javanse Afkom, yang artinya pemenangnya adalah seorang gadis yang luar biasa dari keturunan Jawa Suriname. Bagi orang awam, kalimat bahasa Belanda ini tidak lebih dari bunyi KLCPC saja. Jadi seseorang yang sudah mahir berbahasa Belanda dikatakan oleh orang Minang pada zaman dulu seperti ini, iyalah bisa mengecek pulau pajako KLCPC pulau. Dan akhirnya sekarang ini KLCPC ini adalah bahasa yang disebut sebagai bahasa yang tidak bisa dimengerti. KLCPC bahasa. Jadi seperti itu stigma-stigma yang terbentuk pada zaman penjajahan Belanda. Oke bro, mudah-mudahan video saya ini sangat menarik dan bisa untuk memberi sedikit pemahaman pembelajaran bagi orang-orang Minang, bahkan di luar Minang, bagaimana
stigma-stigma Belanda ini terbentuk dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.